Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, dan sholawat serta salam kepada suri tauladan Muhammad beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat mulia ini, izinkan saya mengajak kalian semua untuk sekitar merenungkan dan mencerminkan pada sosok yang paling mulia akhlaknya dalam sejarah umat manusia. Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Allah sendiri yang telah memberikan kesaksian atas kemuliaan akhlak-akhlaknya beliau dalam firman-Nya dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berisi wa innaka la'ala yahulukin adim, yang berarti sesungguhnya engkau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar berbudi pekerti yang agung. Lalu seperti apa gambaran akhlak agung yang dimiliki Rasulullah? Mari kita telusuri bersama. Akhlak yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari segala akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita berbicara tentang akhlak kepada manusia, alangkah baiknya kita berbicara tentang akhlak Rasulullah. Yang paling utama adalah akhlak pada penciptanya sendiri, yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu tunduk dan patuh setiap perintah Allah beliau laksanakan dengan sepenuh hati dan sangat sempurna. Setiap larangannya beliau jauhi dengan sepenuh hati, bersyukur dan bersabar dalam kondisi senang maupun susah. Kata keluar dari mulut beliau adalah kalimat syukur dan sabar dalam hatinya. Selalu bertakwa, selalu bertawakal. Seluruh hidupnya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa hijrah adalah bukti nyata bagaimana perencanaan yang matang disertai dengan tawakal yang bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada keluarganya lemah lembut dan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah adalah suami dan ayah yang paling penyayang. Sebagai suami, beliau membantu pekerjaan rumah, menjahit sendiri sandalnya, dan selalu bermusyawarah dengan istrinya. Tutur kata lembut, tidak sekalipun beliau memukul atau membentak istri-istrinya. Sebagai ayah, beliau menyayangi anak dan cucu-cucunya. Beliau sering mencium Fatimah, bermain bersama Hasan dan Husain, dan menggendong mereka. Bahkan saat sholat, inilah teladan bagi
kita sebagai orang tua di zaman modern. 3. Akhlak dalam bermasyarakat, jujur dan dapat dipercayai. Sejak muda, beliau sudah dikenal sebagai Al-Amin, orang sangat jujur dan dapat dipercaya oleh semua orang. Sifat ini yang menjadi fondasi dakwanya. Orang-orang menerima dakwah dari Nabi Muhammad karena mereka yakin Muhammad bukanlah seorang pembohong. Begitu juga pemaaf. Saat kota Mekah dibebaskan Fatu Makkah dengan kekuasaan penuh di tangannya, beliau justru memanfaatkan semua orang yang telah menyiksa dan mengusirnya dan memeranginya. Dari itulah beliau juga memiliki sifat, yaitu pemaaf. Saat kota Makkah dibebaskan Fatu Makkah dengan kekuasaan penuh di tangan beliau, beliau justru memaafkan semua orang yang telah menyiksanya dan mengusirnya dan memeranginya. Kalimat beliau yang terkenal pada hari ini tidak cercaan untuk kalian. Pulanglah kalian bebas. Sifat penyayang yang dimiliki beliau, sangat menyayangi anak-anak, orang miskin, bahkan hewan. Beliau melarang menyakiti hewan dan menyiksanya, seperti dia menyayangi kedua anak-anaknya. Dia memiliki sifat penyayang. Dia sangat menyayangi anak-anaknya, orang miskin, dan bahkan hewan pun dia sayang. Dia melarang menyakiti hewan dan menyiksanya seperti dia disiksa. Dia memiliki sifat pemalu. Ya, dan Muhammad memiliki sifat pemalu. Rasa malu saya adalah bagian dari iman. Rasulullah adalah orang yang paling pemalu, adalah orang yang lebih pemalu dari gadis dalam gigitannya. Demikian sekelumit tentang suri tauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu tentang akhlak yang mulia tidak akan ada artinya bila kita tidak mengamalkannya. Marilah kita amalkan ilmu akhlak yang sangat mulia di kehidupan sehari-hari. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.